Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam habibi rabbil alamin wa syafi'una yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus segenap jamaah Mushallah Nurul Iman, Nurul Pekapuran, 4 Ulu Laut Palembang yang mudah-mudahan senantiasa selalu dirahmati Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu bersama dalam kebaikan dunia akhirat. Tidak hanya perkumpulan ini dalam perkumpulan dunia, semoga kita dikumpulkan kelak dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diampunkan segala dosa-dosa kita, dikabulkan hajat-hajat kebaikan kita, disehatkan badan kita, dan mudah-mudahan seluruh urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bertemu di majelis taklim rutinan kita setiap malam Kamis. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu tanda Allah ridha dengan kita, dan ini mudah-mudahan salah satu tanda bagi kita untuk berusaha mendapatkan kesenangan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan pada malam ini seperti biasa kita masih membahas daripada kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qutub Qutbul Irsyad wa Salibat al-Bilad Abi Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahib Ratib. Pada malam ini kita masuk bab tentang tahrimul khamar. Kemarin kita sudah mulai dari awal sedikit, kita baca sedikit lagi dari awal tentang diharamkannya khamar. Khamar itu adalah sesuatu yang memabukkan. Khamar pakai kha mim ra, itu sesuatu yang menutupi. Kalau bahasa Arabnya, khamar itu adalah sesuatu yang menutupi pikiran, menutupi apa? Otomatis menutupi akal kita. Itu disebut dengan khamar. Jadi artinya segala sesuatu yang menutupi pikiran kita, segala sesuatu yang memabukkan kita, itu disebut dengan khamar. Walaupun bentuknya bukan seperti khamar yang asli. Khamar yang asli kan kita sudah sama-sama tahu terbuat dari anggur. Anggur itu khamar yang aslinya. Yang difermentasi, yang dibuat supaya bisa memabukkan, itu namanya khamar. Nah, kalau zaman sekarang ini ada juga anggur, dibuat supaya bisa memabukkan. Tapi di akhir zaman ini yang memabukkan itu bukan hanya khamar, banyak jenisnya, banyak macamnya, dibuat oleh orang-orang yang menjadi musuh Islam untuk menghancurkan umat Islam. Dan kebanyakan juga umat Islam ini melakukan minum keras, minum-minuman khamar dan lain sebagainya. Waqad ra'ayna an nazkura huna syai'an mimma warada fi tahrim al-khamri wa dhimmiha. Kami telah melihat, kata Abdullah Haddad, untuk mengingatkan sedikit daripada apa yang menjadi penyebab diharamkannya khamar. Wa hadzal mawdu' fil kitab min al-kitab min ansabil mawadi'. Ini judul merupakan judul yang paling utama di dalam kitab ini. Disebut oleh Haddad. Ini merupakan judul yang paling utama. Li'annahu fi tatmil kalam alal wara'. Sebab di dalam menjaga kita untuk tidak melakukan syurbul khamar, ini merupakan penyempurnaan dari sifat wara'. Menjauhi sesuatu yang diharamkan Allah dari makanan dan minuman dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menghindari minuman keras atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran secara qat'i, berarti kita telah memiliki sifat wara' dalam diri kita. Nah, ini kalau khamar ini qat'i min Allah, mutlak. Hukumnya mutlak diputuskan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, memang awal-awalnya khamar itu tidak ada haram mutlak. Maka di awal-awal sadrul Islam, orang-orang Arab itu sangat demen dengan khamar. Minuman sahih-sahihnya, sampai akhirnya setelah diutus Rasulullah SAW di awal-awal Islam, kalau sebelum adanya Nabi Muhammad itu mereka gawe nyunian, tiap air itu jadi gawe nyunian minum itu. Setelah diutus Allah Rasulullah SAW, turunlah firman-Nya. Allah mengatakan ketika mereka bertanya kepada Nabi tentang khamr dan judi, yas'alunaka anil khamri wal maisir.
Mereka bertanya tentang homer dan judi. Maka kul, kata Allah, jawab Muhammad, dia tahu, kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Di dalam judi dan homer itu ada manfaat, dosanya besar, tapi ada manfaat. Dulu manfaatnya barangkali dalam segi kekuatan, dalam segi keberanian. Di waktu itu, di awal pertama-tama muncul Islam. Sebab tabiat kebiasaan orang Arab jahiliyah di waktu itu tidak baca diubah. Sulit diubah itu. Kalau diubah itu mereka malah menantang. Makanya jawab Muhammad, kalau mereka bertanya tentang judi dan homer, untuk tahu di dalam judi dan homer itu dosa besar, tapi ada manfaatnya. Oh sudah, kalau cek itu tidak apa-apa. Mereka masih minum. Ya kan? Hari berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu, akhirnya apa? Mereka bawa sholat. Setelah datang syariat sholat, mereka masih minum. Mereka bawa sholat. Mereka bawa sholat. Sahabat-sahabat itu dulu minum. Sebab belum diharamkan. Mereka minum, homer ini tidak salah diharamkan setelah Nabi berada di Madinah. Bukan di Mekah, sudah Nabi berada di kota Madinah. Mereka sholat, sahabat sholat, akhirnya tidak salah tahun pertama atau tahun kedua Hijriah itulah diharamkan homer itu. Sholat dalam keadaan minum. Sholat dalam keadaan mabuk. Akhirnya terbaca salah. Mestinya kuliah ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Terbacanya kuliah ayuhal kafirun a'budu ma ta'budun. A'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kalian sembah. Kan kafir hukumnya. Mestinya la a'budu. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Karena dia dalam keadaan mabuk, akhirnya tersebutlah a'budu ma ta'budun. Dari situ turun ayat yang kedua, wala taqrabu sholata wa antum sukaro. Wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan palai sholat, jangan sholat dalam keadaan kalian mabuk. Dia hamil belum haram waktu itu, masih termen kedua. Masih dijingkok kedua oleh Allah Ta'ala. Ditinggal lakunya di mana. Akhirnya apa? Hari berlalu, bulan berlalu, hari berlalu, akhirnya ada sikap sahabat, siapa, anda lupa nama sahabat, Abdurrahman bin Auf, apa tidak salah, dia mengundang sahabat-sahabat menjamu sahabat yang lain untuk makan di rumah dia. Dia mengadakan acara pesta lah, segitu tadi. Jadi sahabat-sahabat itu datang kalau, homer ada, makanan kambing ada, segala macam ada. Akhirnya makanlah situ sahabat-sahabat tadi dulu, minum, sambil makan, sambil berkelakar. Akhirnya tersinggung, berbalah. Mbaknya lah tulang kambing yang gepok punya kepala sahabat tadi, akhirnya beributan, pecah kepala salah satu sahabat tadi. Baru dari situ turun ayat yang mengharamkan mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu innamal hamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya homer, judi, ansab ini sejenis judi, azlam sejenis judi juga, pakai busur panah, tidak salah. Jadi kita main bahasa jumun kali ngitung kancing, ngitung kancing dalam atau muntal batu, dulu muntal batu. Azlam ini tidak salah muntal batu. Ansab apa azlam yang muntal batu itu? Cara-cara Arab dulu berjudi. Itu disebutkan Allah, itu merupakan rijsun min amali syaitan, merupakan perbuatan kotor dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah agar kalian beruntung, selamat, kata Allah. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan di antara kalian agar kalian itu bermusuh-musuhan, wal baghdha, agar saling membenci, fil khamri wal maisir, di dalam khamr dan judi. Dibuat setan, dibuat supaya homer judi itu menjadi penyebab kalian itu bermusuhan, kalian itu saling dendam. Wa yasuddukum an dzikrillah, dan dengan homer dan judi tadi kata Allah akan memalingkan kalian dari ingat kepada Allah wa anis shalah dan salat. Wong mabuk dah mungkin ingat salat. Wong mabuk dah mungkin ingat Allah. Lain mabuknya, kalau mabuk zikrullah beda. Kalau wong yang tadi sufi yang muter-muter itu lain. Dia mabuk dengan zikir sama Allah. Kalau kita muter-muter saja muntah. 5 kali dia muntah itu. Kalau mereka itu lain. Nah, homer dan judi ini akan memalingkan kita dari ingat kepada Allah. Fahal antum muntahun, apakah kalian termasuk orang-orang yang mencegah diri kalian untuk tidak melakukannya? Nah, itu ayat Al-Maidah ayat 90-91.
mutlak. Dari sinilah khamar itu haram. Sampai kapan berlaku? Sampai hari kiamat. Tidak baca diganggu lugat, sebab syariat Nabi itu tidak berubah lagi sampai hari kiamat. Syariat kita ini tidak berubah lagi, tidak kata yang berubah. Kalau ada yang berubah itu wong sinting yang berubah. Tidak berubah lagi syariat Rasulullah itu. Bahkan syariat kita ini akan dimeloi oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa itu agak melok syariat kita, syariat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad menyatakan dalam hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina ketika dia berzina, dia bukan mukmin, kata Rasulullah. Wala yasriku sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Wong yang maling ketika dia maling itu bukan mukmin, bukan orang beriman dengan Allah. Wala yasrabul khamar hina yasrabuha wa huwa mu'min. Dan orang yang lagi minum khamar ketika dia minum itu bukan orang beriman. Kalau mati tak membawa iman. Lagi maling mati tak bawa iman. Ya cuman kalau orang maling jangan dibunuh. Ini maling gebek selama bensin turun jangan. Maling dipotong tangannya, buang di masa itu tak boleh. Wong yang bunuh, wong yang maling itu, masa orang maling sampai dibunuh itu tanggung jawab di hadapan Allah. Berbeda kalau dia membunuh, dia maling, membunuh pula, begal umpamanya, membunuh, nah itu ada hitungannya hadnya gitu. Cuman ya kita ni kan tak baca. Nah waktu dia maling itu tak kata iman dia. Waktu dia berzina tak kata iman. Kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah, tak sempat taubat selama-lamanya dalam melakukan Allah Ta'ala. Nah, maka hati-hatinya gitu. Perbuatan maksiat itulah memang dicegah oleh Rasulullah SAW. Jadi artinya apa dia? Artinya fanahika bihadza hurmatun wa mazmatun. Nabi melarang kita karena ini perbuatan yang haram dan tercela. Idza ta'atahu, apabila dilakukan, manusia melakukannya, faraqahul iman. Iman akan meninggal ke dia. Iman ini seperti baju ini lah. Kalau kita buka waktu kita berzina, ada orang berzina, ada orang minum khamar, itu seperti dia buka baju. Waktu dia berzina, dia minum khamar, dia maling, sama dia tidak berbaju. Jadi ibaratnya iman itu tak baju, kata Nabi, tak gamis. Kalau umpama dipakai, waktu dipakai, nah lagi kuat. Waktu dia berbuat maksiat, sama dia iman itu diangkat, bajunya dia lepas ke, maka tak kata iman sama sekali dalam badan dia. Jadi itu yang bahayanya. Makanya uang yang berkaitan dengan khamar B itu dilaknat oleh Rasulullah. Bukan hanya yang minumnya be, khamarnya dilaknat, yang minumnya dilaknat, yang membawanya dilaknat, yang menjualnya dilaknat, yang minta dijual ke dilaknat, yang membelinya dilaknat, yang menulisnya, yang muatnya dilaknat, yang ngajari cara muatnya dilaknat, yang ngawaknya dilaknat. Dilaknat tolong belikan ke warung untuk upahan, bawa dilaknat sama Allah Ta'ala. Seluruhnya dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang makan harganya ambil untung beli 10 jual 15 dilaknat oleh Rasulullah SAW. Nah itu bahayanya khamar ini. Makanya umul khaba'is kan 3 kan, khamar, zina itu umul khaba'is. Ikut lagi apa? Ada 3 ikut umul khaba'is itu. Yang paling utama ni khamar. Khamar ini bukan main dahsyatnya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Mut'imul khamar, orang yang rutin minum khamar, kalau dia mati, laki Allah Ta'ala ka'abidi wasan. Dia nanti bertemu sama Allah sama seperti penyembah berhala. Jadi orang yang mati minum khamar dalam keadaan tidak taubat sama Allah, itu dia menghadap Allah dikumpulkan dengan orang yang menyembah berhala. Berarti kafir. Orang yang minum khamar itu. Ini kata Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad mengatakan ada 3 kelompok manusia yang tidak bakal masuk surga Allah. Tidak bakal masuk surga Allah kecuali bertaubat. Yang pertama, mudminul khamar, tukang minum minuman keras, tukangnya, bukan keneknya. Kenek semua tukang beda. Kalau kenek cuma nyicip aja. Kalau itu tukangnya, jagonya minum. Walaupun tak minum, kalau ada laju. Itu tukang namanya. Tukang minuman khamar. Yang pertama, tak bakal masuk surga. Yang kedua, qati'ur rahim, pemutus silaturahmi. Yang ketiga, musaddiqun bis-sihir, yang percaya dengan sihir. Wong yang percaya dengan sihir. Artinya dia
dia nyantet wong, dia ngeluh wong. Itu termasuk yang tak bakal masuk surga Allah. Sebab sihir ini perbuatan syirik, menyekutukan Allah Ta'ala. Itu. Kemudian Nabi bersabda, Rasulullah mengatakan, ijtanibul khamar fa innaha miftahu kulli syarr. Jauhilah khamar, sebab khamar ini merupakan pintu segala keburukan. Mukanya dari situ. Seluruh dosa. Kata Rasulullah mengatakan, khamar itu jima'ul isim. Kumpulan majmuk kamusnya kumpulan dosa. Seluruh dosa besarnya kumpul ke khamar itu. Kemudian wanita habailu syaitan, kata Nabi. Sedangkan wanita itu adalah perangkap syaitan. Wanita itu adalah habailu syaitan, jerat perangkap syaitan. Ini kata Rasulullah, maksudnya jelas kita dah paham, bukan wanita bini kita maksudnya. Wanita itu menjadi perangkap syaitan itu kalau bagi orang yang paham. Kadang-kadang ya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka syaitan itu merangkap manusia kebanyakan dari betina. Makanya kata Nabi, kalau kita ada orang dua lanang betina diikok, yang ketiganya syaitan, kata Rasulullah. Itu perangkapnya. Jadi syaitan itu nyebak, rata-rata nyebak dengan wanita. Homer sama wanita. Makanya di dalam riwayat itu diceritakan apa, ulama Bani Israel itu siapa namanya? Barsisos. Barsisos itu kan bukan main, ahli ibadah, ahli segala macam. Akhirnya dijebak dengan Homer. Dijebak dengan Homer tadi nyengok betina, dizinainya. Kemudian ada orang nitip anak sama dia. Bapaknya nitip anaknya sama dia, sebab bapaknya tadi percaya ini ulama besar, tak mungkin nak melakukan hal yang tidak. Akhirnya dijebak oleh iblis musuhnya. Iblis dulu bagi dia santri, solat, tidak makan, tak minum, puasa terus, uji basis anak ni ini, tapi tak pernah sehebat budak ini. Hebatnya hanya ibadahnya, tak pernah tidur malam, bukan main ditanya sama Barsisos, ente ni ada amalan apa? Tidak kiai dia. Anak ni ente anak tengok makan tidak, puasa terus, jalan makan minum, dikit makan dikit minum, malam ibadah, siang ibadah sama Allah Ta'ala, belajar. Apa dia amalannya? Iblis mulai masuk. Nak minum sedikit dia hama. Minum. Itu dulu kejadian sedikit lah. Ya orang tak pernah babak, ni cip lagi. Tengok anak betina titipan bapak tadi, tengok, cantiknya saya iblis, laju punya. Akhirnya hamil di luar nikah, hamil dibunuhnya pula. Akhirnya mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Makanya kita dari cerita-cerita seperti itulah kita pelajaran. Bahwasanya Homer itu memang kata Rasulullah biang kerok segala perkara. Maka harus dijauhkan dalam kehidupan kita. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Dan cinta terhadap dunia itu merupakan pangkal dari segala kesalahan. Kalau kita terlalu cinta sama dunia, maka berarti kita telah membuka lembaran kesalahan untuk melakukan kesalahan-kesalahan seterusnya. Maka jangan cinta dengan dunia, cukup dunia itu kita jalani baik. Tidak usah kita gemet, tidak usah kita rangkul, cukup kita kenal dan kita tahu baik. InsyaAllah hidup kita selamat dari bagian dunia itu. Kemudian dari Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ini ada satu riwayat yang dapatkan dari Imam Abdullah bin Mas'ud. Itu Abdullah bin Mas'ud itu pernah bersumpah, demi Allah, kalau tak percaya, laknat aku. Kata Abdullah bin Mas'udnya, kalau kalian tak percaya, kalian boleh laknat aku. Kalau orang mati surbul khamr, orang yang mati dalam keadaan minum khamr, didudukkan dalam kubur ngadep ke kiblat, naik tutup kuburannya, kedeklah lagi. Kalau tak berubah dari kiblat, laknat aku. Kata Abdullah bin Mas'ud. Dia ngomong cik itu sambil pernah bersumpah. Apa? Beliau mungkin dibukakan Allah mata batinnya. Jadi orang yang mati dalam keadaan subuh khamr itu lagi dalam kubur diubah dari arah kiblatnya, tidak menghadap ke arah kiblat. Na'udzubillah min dzalik, itu yang bahaya itu. Sudah itu kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu ta'ala, beliau berkata, lamma hurimatil khamru, ketika turun nas mengharamkan khamr, masa ashabu Rasulullah ba'duhum ila ba'din, para sahabat-sahabat Nabi itu mengunjungi mereka di antara mereka. Wa qalu, dan mereka berkata,
hurrimatul khamru, khamr sudah diharamkan, tak pasal lagi kita minum. Khamr sudah diharamkan. Wa ju'ilat idlan lisyirki, dan orang yang melakukan khamr, melakukan minum khamr, dijadikan dosanya sama seperti syirik kepada Allah. Itu zaman sahabat itu. Wah, itu bukan main. Kuat-kuatnya mereka itu minum khamr itu. Gitu ya. Makanya mereka ketika diharamkan khamr sudah tidak lagi. Itu hebatnya sahabat. Makanya di zaman Nabi itu orangnya hebat-hebat, imannya hebat-hebat. Kalau kita cegah masih ngemek-ngemek. Kalau Palembang tuh ngemek-ngemek. Ngemek-ngemek dikit-dikit Kalau udah nak berhenti rokok, aku nak berhenti rokok. Ayo, tapi tak baca berhenti dikit-dikit. Nah, itu masih, kalau kita masih dikit-dikit. Memang dulu di zaman sahabat tuh dikit-dikit diharamkan. Cuman ketika mutlak langsung stop. Tidak lagi melakukannya, tidak lagi nepaknya. Itu kan, kalau kita masih nanggung. Ngobrol lagi. Itulah, tidak selesai-selesai. Kalau begitu kita ini harus punya tekad. Makanya kata ulama, kemauan sama niat itu diikut tuh. Kalau kita punya kemauan beda kata niat, tak bakal jadi hidup kita. Harus ada niat sama kemauan. Kalau diikut ini, aku nak berhenti, aku nak tidak lagi. Niat sama kemauan, stop niat gitu. Tidak lagi niat. Tapi kalau cuma niat aku nak niat berhenti ngokok, niat lah. Ada kawan ngawak, maju, mau niat. Uji saya kan kau mau niat dulu, tak apa-apa lagi lah. Kapan lagi? Mumpung wartawan, abdi wartawan. Kau bawa rokok di kawan. Nah, istilahnya kalau kita nak berhenti, memang harus dari tekad. Kita contoh zaman sahabat Rasulullah. Jadi memang mereka tuh begitu diharamkan khamr langsung stop. Takut dengan dosa. Nah, itu kalau kita takut kena gebuki, takutnya boleh gaji ini takut dengan dosa. Itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajarlah kalau kata Nabi mengatakan khairul qarun qarni, kata Nabi. Sebaik-baik zaman itu zamanku. Manusia yang paling terbaik adalah manusia yang hidup di zamanku. Itu paling terbaik manusia. Mudah-mudahan kita berkumpul sama sahabat Rasulullah. Antum belum pernah nengok Sayyidina Abu Bakar, belum pernah nengok Sayyidina Umar. Ajak kita berkumpul mudah-mudahan sama mereka di surga ya Allah. InsyaAllah mereka tuh pasti masuk surga. Jadi kalau kita kan belum, cuman minta. Makanya kita butuh wasilah itu, perantara. Kita ini nak mencapai Allah, kalau tak kata perantara kan sayo, maka kita butuh perantara. Artinya mereka orang-orang yang terbaik yang hidup di zaman Rasulullah, meninggalkan segala kebiasaan dia karena Allah dan Nabi. Itu hebatnya mereka. Ini. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man syaribal khamra, barang siapa yang minum minuman keras, kharaja nurul iman min jawfihi, maka akan keluar cahaya iman dari mulutnya." Keluar iman itu dari mulutnya, keluar cahaya iman dari mulutnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man syaribal khamr, barang siapa yang minum khamr, saqahullahu min hamimi jahannam, nanti Allah akan berikan minum di dalam neraka jahannam dari hamim." Hamim itu timah yang mendidih. Timah dimasak itu akan dituangkan ke wong yang galak minum khamr yang keras di akhirat. Sampai dikatakan saking panasnya itu waktu nempel ke yai, ini umpama minuman waktu nempel langsung lontar kulit yai. Saking panas hamim itu. Hamim masnun ada dalam kalau saya dalam surat Ad-Duhan itu ada keterangannya. Jadi begitu dia minum nempel langsung lontar tempawak tinggal lain. Nah kemudian ada lagi yang lebih dahsyat lagi. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad, Allah itu punya janji. Inna Allahi ahdan. Allah itu berjanji. Ini janji Allah. Liman syaribal khamr, bagi wong yang enggak minum minuman keras, mati dalam keadaan enggak bertobat dengan Allah, atau mati dalam keadaan masih condong dengan minuman keras, ayaskiyahu min tinatil khabar. Allah berjanji, pasti Allah akan beri minum dari tinatil khabar. Tinatil khabal, ada yang bertanya, apa dia ya Rasulullah tinatil khabal? Wong Arab lagi tak tahu bahasa Arab. Apa lagi wong kita? Wong Arab lagi tak tahu bahasa Arab. Bahasa akhirat tinatil khabal. Apa kata sahabat ya Rasulullah? Apa dia tinatil khabal? Maka Nabi menjawab, araku ahli nar.
au usarah ahli nar, peresan keringat penghuni neraka. Peresan keringat penghuni neraka dikumpulkan jadi sungai. Itu yang diminum oleh Syurbul Khamr. Bahkan ada riwayat, anda dapat dalam satu kitab, kalau salah kitab Al-Kabair, di situ dituliskan orang-orang yang galak minum khamr di dunia, mati dalam keadaan condong ke minuman keras, itu nanti di akhirat dia akan minum dari banyu yang keluar dari kemaluan berzina. Jadi para penzina yang galak berzina di dunia mati masuk neraka, agak di kemaluan itu Allah mengeluarkan nanah sama darah. Nah itu akan menjadi sebuah sungai, sebuah sungai yang ada dalam neraka, dan itu yang akan diminum oleh peminum khamr dalam neraka. Seperti itu dahsyatnya. Makanya memang benar sih kalau kita nak nurutkan segala yang diharamkan Allah itu, kalau kita sabar untuk, memang benar kata ulama, sabar untuk tidak melakukan maksiat itu berat. Sabar untuk taat itu masih mending. Tapi sabar untuk tidak melakukan maksiat itu ujiannya besar. Ketika kita ingin, pengen melakukan maksiat, syahwat kita naik kan? Pengen kan? Kita tahan, berat itu. Lagi naik keinginan kita, ditahan, berat. Istilahnya tadi, kita ingin ayam, ya salam, bumbu abang dulu, apa, tapi beracun. Bahasa kasar, beracun ini ayam. Keinginan kita bukan main. Laju kuat tak kita tak tahu ini beracun ayam ini. Tapi beracun ayam ini, laju kena tak baca. Ada yang tunjuk tadi, kata wong, beracun ayam itu, kata wong. Kita tak tahu, tapi keinginan kita, hasrat kita pengen makan itu, buat apa? Kita laju gitu, sudah selesai gitu. Nah itu, makanya kata Nabi, wong yang sabar dalam meninggalkan maksiat, wong yang sabar dalam taat, adikku tunggu di telagaku di Rasulullah. Aku yang akan menyambutmu langsung lagi di sana. Makanya sabar. Sabar itu dia. Jangan melakukan hal yang dilarang oleh syariat. Tenang deh kita hidup. Biarlah hidup kita seadanya baiklah sudah. Nah inilah kita, inilah kodrat kita, inilah takdir kita. Makanya kehidupan kita ini diberi sebab oleh Allah. Benar tak? Tunjuk sebab lah. Tak mungkin orang mati tak kata sebab. Pasti tunjuk sebab oleh Allah. Seluruhnya. Tidak mungkin orang kaya tak kata sebab. Tidak mungkin orang jadi miskin tak kata sebab. Pasti ada sebab lah. Kullu fa'ad ba'asa baba. Segala sesuatu pasti mengikuti sebab. Maka kehidupan kita jangan melanggar syariat. Sudah. Walaupun kita tidak baca apa-apa, tapi demi Allah kita tahu mana yang haram, mana yang halal. Kita tahu ini haram, tidak boleh. Jangan melakukan, sudah. Selesai. Terserah orang nak ngapo. Yang penting ini haram. Selamat kita. Itulah kata Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah mengatakan, ini dulu Nabi mengatakan, apabila ada orang yang minum khamr, fajliduhum, cambuk kata Rasulullah. Summa insaribu, minum lagi, fajliduhum, cambuk lagi kata Rasulullah. Summa insaribu, minum lagi kata Rasulullah. Fajliduhum, cambuk lagi kata Rasulullah. 3 kali Nabi ngomong. Summa insaribu, yang keempat ulangi lagi, faqtuluhum, bunuh mereka kata Rasulullah. Perangi mereka kata Nabi Muhammad SAW. Nah itu artinya kalau diartikan kalau dulu mungkin dibunuh. Sebab apa? Sebab di zaman Nabi yang punya keputusan. Kalau sekarang kita artikan dibunuh lain boleh cerita. Artikan musuhi, perangi mereka. Jangan dikawani maksudnya. Jangan didiamkan, melunjak. Apalagi merusak lingkungan kita. Lawan mereka. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tegakkan kebenaran. Itu masuk Rasulullah SAW. Sebab merusak ini. Syurbul Khamr merusak. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam riwayat apa yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz Al-Munziri, Imam Munziri rahimahullah taala, qutila syurbul khamr. Gadja'a fi ghairi ma wajaha syahid wa huwa mansuh. Orang yang minum khamr itu kalau tidak bertobat boleh dibunuh, halal hukumnya. Atau Imam Munziri di dalam kitab tafsir beliau mengatakan. Nah itu seperti itu. Saking dahsyat dosa wong yang galak minum khamr itu. Nah, memang kita sering dengar kan, kenapa kita tidak boleh minum khamr? Kalau kita minum khamr di dunia, tidak mungkin minum khamr di akhirat. Khamr akhirat itu lain lagi ceritanya. Memang benar. Maksudnya apa dia? Maksudnya kalau kita minum khamr di dunia, mati, tidak minum khamr di akhirat, tidak masuk surga maksudnya. Kalau di surga kan ada sungai arak kan?
Ya, Sungai Arak. Ada Sungai Arak. Sungai Musi tak kata di surga. Sungai Kapuas tak kata di surga. Yang ada Sungai Arak, Sungai Madu. Sungai apa lagi? Wow. Dah alut lagi. Wow. Mesti kan ada dulu. Ini tak. Wow, langsung. Saking hebatnya sungai di sana. Coba kita pikirkan, mana lah Sungai Arak itu. Kalau faktanya benar, apa yang ada dalam surga itu malah ilmu itu. Tidak pernah mata tak pernah tengok. Pernah tak kita tengok sungai susu? Sungai madu? Tak pernah. Madu sebotol lagi 150. Madu sungai madu. Itu yang ada yang mahal lagi malah. Kalau mulai madu Yaman itu mahal harganya ratusan. Yang aslinya kan, ya memang sebenarnya madu itu, kalau madu yang diminum tuh ada yang asli itu, kalau yang asli madu yang asli itu agak bahaya memang. Kalau dibawa ke rumah agak bahaya dia. Tapi kalau madu asli tak boleh dibawa ke rumah. Jangan dibawa. Jadi musibah. Tapi kalau madu yang kita minum, madu bangko, madu apa ya, tidak apa-apa. Kalau madu asli tak boleh dibawa ke rumah. Nah, itu. Di surga ada sungai satu. Mandi, kita berpikir, banyak semut berarti. Kata semut di surga. Binatang surga itu beda dengan binatang dunia. Ada tak binatang surga? Ada. Binatang surga itu ada. Lain sama binatang dunia. Sama kita di Lego, ada binatangnya. Cuma tak tahu, anak belum ketemu binatang surga mak mana bentuknya. Yo. Cuman yang jelas ada sikok binatang dunia yang masuk di surga. Anjing Ashabul Kahfi. Tapi bentuknya lah pasti beda. Tidak mesti bentuk dengan dunia. Anjing dunia sama anjing akhirat itu beda. Anak nengok di YouTube itu ada kiai dari Jawa Tengah itu menghalalkan anjing. Ya, menghalalkan memelihara anjing. Anak nengok di YouTube itu. Anjing itu boleh dipelihara, tak katik-katik kata tidak boleh dipelihara. Profesor pula itu. Ya memang boleh anjing itu dipelihara, tetapi jangan di rumah. Anjing itu boleh kita pelihara di kebun. Tak apa-apa. Kalau di kebun tak apa-apa. Sebab memang kalau menurut dia anjing itu dulu itu sebenarnya tak ada diharamkan Allah. Tapi kan karena sudah qad'i dari Al-Quran, tak baca lagi kita ganggu gugat. Alangkah hebatnya. Memang menurut mazhab Imam Malik itu mendabel, tak mendabel. Menyamak kulit anjing itu tak apa-apa, halal. Kalau menurut Imam Malik. Mendabel itu ya, nyamak itu tahu tak? Kalau kulit kambing, sapi itu kita bersihkan, itu sama. Untuk dipakai beduk, untuk dipakai kerupuk kulit itu disamak dulu supaya bersih. Itu dalam hukum Islam namanya double itu disamak, disabuni, ngilangkan tetelan-tetelan kulit yang nempel, daging yang nempel di kulit. Nah itu kecuali babi sama anjing dalam mazhab Imam Syafi'i kan tidak baca. Kalau dalam mazhab Imam Malik anjing baca, babi yang tidak baca. Cuman Imam Malik kalau nak melok masuk mazhab Imam Malik dulu. Jangan masuk Imam Syafi'i. Kunutnya sebelum wuku. Ya jangan melok kunut setelah wuku. Itu Imam Malik tahiyatnya kanan kiri. Tangannya ke bawah. Ya, bergabung kira-kira kita mazhab Imam Malik. Salat di sini semasa enggak? Tidak semasa. Nah, kenapa Imam Malik? Anak kunut subuhnya sebelum wuku. Antum kunut subuhnya sudah wuku. Nah, lain bertentangan enggak sama. Jadi kalau nak melek Imam Malik ya rajulah, enggak apa-apa. Ya cuman itulah tadi buat ke masjid dewek, buat apa? Buat musola dewek, mazhab Imam Malik. Jadi orang tahu kan itu. Tidak salah, bagus. Apa yang nyala ke mazhab Imam Malik? Kan ahli sunnah jamaah itu. Ya cuman di Indonesia enggak kata mazhab Imam Malik. Ada juga Malik jualan koran. Nah seperti itu. Jadi apa dia? Kita di dalam kehidupan kita ini, ya itulah. Kalau kita bahas tentang masalah-masalah hukum itu, ya sudah, tidak usah diganggu-ganggu juga lagi. Kemudian ada lagi hadis dari Rasulullah SAW. Man saribal khamra lam yaqbalillah lahu salata arba'ina sabahan. Barang siapa yang minum khamr, Allah tidak terima salatnya selama 40 hari. Ini minum ya, bukan mabuk. Tak kata kalimat mabuk ini. Ini hanya minum. Duduk nyicip. Hanya minum dulu tapi paling putih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Ini minum khamar, tetap minum. Tidak mabuk, dikit cuma minum. 40 hari solat tidak terima sama Allah. Apa lagi doanya? Solat tidak terima sama Allah. 40 hari. Mak mana kalau mabuk? Nah, tak tahu lagi itu hanya tinggal kali gitu. Ya, itu cuma minum deh. Mak mana kalau mabuk? Nah, itu bahaya khamar itu. Kemudian banyak sekali riwayat yang mengharamkan khamar, menghinakan orang yang minum melakukannya, ancaman bagi orang yang melakukannya, banyak sekali. Maka di dalam kitab ini saya cukupkan kata Abu Haddad, tidak banyak menjelaskannya. Yang jelas, barang siapa yang melakukannya berarti dia telah memancing murkanya Allah Ta'ala. Tapi barang siapa yang dicoba, dites atau mendapat cobaan, pernah minum khamar, falyatub minha, bertobatlah kepada Allah. Ulama masing-masing menunjuk kesempatan untuk kita bertobat dengan Allah. Yang pernah melakukannya, bertobatlah benar-benar kepada Allah Ta'ala, min qablu an tahulla bihil uqubah, sebelum dihalalkan bagi dia hukuman dari Allah. Au yamut, atau takutnya dia mati, fayasiru ilan nar, maka pasti akan masuk ke dalam neraka Allah dan akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada hal tersebut. Nah, ini tentang masalah khamar. Waktu masih banyak. Nah, sekarang kita masuk tentang masalah menjaga hati dan anggota badan. Di sini ketahui ya, wahai saudara-saudaraku, ja'alanallahu wa iyyakum mimman salahat sariratuhu wa alaniyatuhu. Semoga Allah jadikan kita ini sebagai orang-orang yang bersih hati dan bersih zahir. Penampilan kita penampilan bagus, hati kita hati juga bagus. Wastaqamah dan istiqamah zahir dan batin. Ala tiqadil haq, mengikuti kebenaran dan beramal menurut syariat yang diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna min ahammil muhimmat, di antara sesuatu yang paling terpenting yang harus diperhatikan bagi setiap mukmin, muraqabati qalbihi, memperhatikan hatinya, wa jawarihi, anggota badannya, mengawasinya benar-benar, bazlul jahdi, bersungguh-sungguh di dalam menjaganya, menjaganya dari apa yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memakai hati, memakai anggota badan kita untuk melakukan sesuatu yang dicintai Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullun ulaika kana anhu mas'ula, mereka itu akan ditanya dari apa yang mereka pernah lakukan di dunia. Ini hati ini. Wal qalbu wal jawari, hati dan anggota badan merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Coba kalau tidak hati hati, mana dia kira? Tak hati hati, tak hati kurang anggota badannya, mungkin kurang nikmat. Faman istamala bi ta'atihi, barang siapa yang memakainya untuk taat, menghiasinya untuk menggapai ridha Allah, menggunakannya di dalam sesuai dengan apa yang Allah berikan dengan dia, maka berarti dia telah mensyukuri nikmat. Gunakan mata, gunakan kuping, dengan tempatnya, hati tidak suuzon, hati tidak buruk sangka, hati tidak sombong, itu digunakan pada tempatnya, berarti dia telah bersyukur dengan Allah Ta'ala, dengan nikmat, menjaga kemuliaannya. Wa ahsanal khidmah, berarti dia harus benar-benar berkhidmah dengan Allah. Maka ketika dia melakukan hal tersebut, berarti dia akan mendapatkan balasan orang-orang yang bersyukur dan akan mendapatkan pahala orang-orang yang baik. Dia jaga hatinya, dia jaga anggota badannya, mempergunakan tangannya, mulutnya, matanya pada sesuai yang telah ditentukan Allah untuk dilakukannya, maka berarti dia orang yang bersyukur. Sedangkan orang yang bersyukur itu jumlahnya dikit. Kalau namanya syukur banyak. Kalau orang yang bersyukur itu dikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Kalau orang yang bersyukur dikit, ada banyak. Nah, tak tahu kita masuk apa tidak. Kata ulama yang mengatakan orang yang bersyukur itu itulah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Tak ada banyak jumlahnya, dikit orang yang bersyukur. Nah, mana sebab kita ni tak tahu cara bersyukur.
Kadang-kadang manusia ini bersyukur, alhamdulillah, maksiat masih jalan. Melanggar perintah Allah masih jalan terus. Yang penting aku sholat, ujinya. Yang penting aku taat. Tapi maksiat itu bagian gawean aku, ujinya. Ada yang cewek itu menganggap syukur itu cuma sebatas itu deh. Sholat ya sudah. Yang penting aku sholat. Nah itu termasuk yang terbalik itu. Kalau kita benar-benar baik menjaga hati kita, menjaga anggota badan kita, tentunya Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan kita itu. Dan Allah akan memberikan sesuatu kebaikan buat kita. Tapi sebaliknya, orang yang melepaskan hatinya, melepaskan anggota badannya di dalam melanggar perintah Allah, meremehkannya perintah Allah, mengecilkan perintah Allah, merendahkan perintah Allah, tidak menjaga perintah Allah, faqad kafara nikmatullah fiha. Berarti dia telah mengkufurkan nikmat Allah. Makanya ada istilah kufur nikmat. Ada istilah kufur nikmat, bukan kafir nikmat tapi kufur. Kalau kafir nikmat itu agak serem bahasanya. Pakai kalimat kufur nikmat. Tidak maksudnya apa dia kufur nikmat? Dia tidak mengarahkan hatinya, anggota badannya untuk taat dengan Allah. Itu namanya kufur nikmat. Bukan tidak macu alhamdulillah, bukan. Nah kalau orang yang sudah kufur nikmat, maka wajib mendapat kehinaan dari Allah, wajib mendapat hukuman dari Allah. Wasatashhadu alaihi baina yadayillah, dan nanti seluruh anggota badannya akan bersaksi di hadapan Allah dengan apa yang pernah maksiat yang pernah dilakukan di dunia. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat An-Nur, Allah berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Nanti di hari akhirat lisanmu, tanganmu, kakimu akan bersaksi di hadapan Allah dari apa-apa yang pernah kalian lakukan di dunia. Ngomong dari lisan kita nih, ya Rob, begini, dia ni galak cak ini. Tadinya lisannya ngomong mudi ke, tahu-tahu bersaksinya lain. Apalagi dalam surat Al-Yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mulut-mulut mereka akan berbicara, tangan-tangan mereka akan bersaksi, kaki-kaki mereka akan bersaksi dari apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Tangan kita ini bersaksi. Makanya Rasulullah mengajarkan kita amalan yang mana kalau kita memang, tapi syaratnya taubat dulu, benar-benar baca amalan itu setiap hari 25 kali, maka Allah akan buat lupa anggota badan kita yang pernah bermaksiat dengan Allah. Apa doanya? Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Itu bacaannya 25 kali sehari. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Jangan salah macamnya, jangan Allahumma barik lana fima razaqtana, itu doa makan. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Itu Nabi ajarkan kepada Sayyidina Aisyah, istri beliau, untuk dibaca. Supaya apa? Supaya Allah ampunkan segala dosa kita dan lupakan malaikat-malaikat yang menyatat keburukan-keburukan kita, dan anggota badan kita yang pernah bermaksiat dengan Allah dilupakan oleh Allah. Nah, cuman syaratnya benar-benar jangan main-main, jangan ucal-ucal, jangan ecak-ecak, cuma sekali seminggu berhenti, terus ke macamnya. Harapkan keridhaan Allah SWT, tapi syaratnya bertaubat, benar-benar itu insaf dari segala kekurangan kita. Nah, hati sekarang, hati jam berapa berduk isyak? Berapa menit lagi? 15? Hah? 4 menit lagi. Nah, sekarang hati itu apa dia? Ini hati manusia, bukan hati kambing, bukan hati sapi, bukan, hati manusia. Fahuwa ra'isul jawarih wa amiruha. Pemimpin anggota badan itu hati, panglimanya, yang mengarahkan seluruhnya itu hati. Itu kata, walaihi yaduru salahiha wa fasadiha. Dari hati inilah seluruh anggota badan kita ini akan berputar. Dia nak buruk, dia nak baik, dari hati semua. Makanya Nabi bersabda, di dalam badan kita ini ada segumpal daging, kata Rasulullah. Kalau dia baik, baik kalau amal yang lain. Kalau dia buruk, buruk kalau amal yang lain. Ala wahyal qalbu.
Hati yang nomor satu. Makanya hati ini dijago. Hati ini bukan hanya nyago iman dan seluruhnya. Jangan was-was, jangan ini, jangan itu. Seluruhnya dijago. Hati ini sumber. Kalau dia dirusak oleh setan, rusak oleh yang lain. Was-was itu penyakit setan itu. Kalau kita kena was-was, berarti rusak sudah hati kita. Dijago benar-benar. Makanya Nabi ajarkan istighfar, kan? Nabi ajarkan baca la haula wala quwwata illa billah. Nabi ajarkan baca sholawat, ulama ngajarkan baca zikir ini hasbunallah wa ni'mal wakil dan lain sebagainya, supaya itu sarapan hati. Istilahnya menunjuk makan hati kita. Sama, hati butuh makanan, makanannya wirid, makanannya Quran. Makanan hati apa dia? Apa namanya? Zikir. Itu makanan hati. Bingung makanan hati itu, jangan didiam ke baik. Pucat basi kelaparan yo. Wong kalau lapar ngamuk lubang ini pening kalau enggak sudah bisa sumpah itu hati. Mulai ini bisa guling sana bisa, guling sini bisa. Ya, sumpah apa? Sumpah ini, sumpah mikir ini, ya Allah sumpah mikir ke duit, mikir ke dunia. Itu penyakit hati. Karena tak diinjak makan. Dia makan hati itu, zikir, Quran, itu makanan hati. Dia sumbernya. Wa amal jawari, sedangkan anggota badan yang dimaksud jawari itu ada 7 ikut. Pertama mata, kedua telinga, ketiga lisan, keempat perut, kelima kemaluan, keenam tangan, ketujuh kaki. Itu yang dijaga. Mata, hidung, mata, kuping, lisan, perut, kemaluan, tangan, kaki. 7 ikut jawari. 7 panca indera jiwang. Tapi panca inderanya itu tangan sama kaki masuk. Nah ini dijaga nih. Mata, kuping, lidah, perut, kemaluan sama tangan dan kaki. Ini sumbernya ini. Apalagi perut sama kemaluan. Oh ini yang biang kerok nih. Kalau perut kosong, perut sudah kelaparan, oh dia melakukan apa dia berani. Ya. Begitupun kemaluan, kalau sudah syahwat naik, oh berani bertindak. Nah, makanya yang jelas bukan hanya demikian fokusnya. Mata dijaga. Mata ini jangan main-main, sebab dikatakan nikmat mata ini nikmat yang besar dari Allah terhadap hambanya. Allah menjadikan mata ini untuk menengok. Tujuan Allah menjadi kita mata untuk menyaksikan keajaiban ciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun ada yang di bumi. Maka ketika itu akan bertambah pengetahuan dan keyakinan kita dengan Allah. Taat, hikmat, itu seperti itu. Itu wayah tadi bihafi zulumat. Mata juga akan menunjukkan daripada sesuatu yang gelap. Wa yasta'in bi halal hajat, nolong, nyingok, itu mata. Ya baik, fa in istamalaha fima khuliqat lahu. Kalau umpama kita mati mata tadi sesuai dengan apa yang diciptakan Allah, maka kita termasuk orang-orang yang taat dan orang-orang yang bersyukur. Akan tetapi wa in atraqaha, akan tetapi kalau kita lepaskan mata tadi, turunkan kepada sesuatu yang diharamkan Allah, melihat aurat atau melihat wanita-wanita yang bukan mahram, depan nyelor, ini yang liwat, ya, ini aurat-aurat wong, ini gambar-gambar suara jamilah tidak isi syahwat, gambar-gambar yang bagus tapi membangkit ke syahwat. Itu nikmat mata itu, memandang gambar-gambar atau foto-foto yang naik ke syahwat kita, berarti kita termasuk orang bermaksiat yang akan pasti mendapatkan iqab dan bala dari Allah Ta'ala. Hati-hati dengan pandangan mata. Jangan juga mata kita gunakan melihat saudara muslim kita, ngecikkan mereka, menghina mereka, kemudian meremehkan mereka. Jangan. Begitupun juga mata jangan dipergunakan ila auratul muslimin, untuk melihat aurat orang muslimin dan aib-aib mereka. Jangan digunakan. Mata gunakanlah pada tempatnya sesuai dengan ciptaan Allah Ta'ala. Makanya Allah berfirman untuk nunduk itu. Tapi nunduk itu maksudnya jangan nunduk kita kalau berjalan. Nunduk itu maksudnya kalau ada sesuatu yang haram dijengok, jangan dijengok. Palingkan mata kita. Kalau terjengok tak apa-apa. Tak kita ke pasar ya banyak lah, kita terjengok tak apa-apa. Itu jadi berbeda kalau di pasar masih ada pengecualiannya, sebatas kita jual beli naik. Setelah itu tak boleh. Itu. Jadi itu sebagian dari baru dari mata dulu, baru kita masuk yang lain.
Di sini akan dituliskan bersambung. Bersambung. Jadi kita bersambung minggu, mudah-mudahan Kamis depan anak sehat bisa ngajar lagi, insyaallah kita ketemu lagi di minggu depan. Ini mudah-mudahan apa yang anak sampaikan nomor 1 bisa bermanfaat buat anak pribadi dan buat kita yang hadir pada malam ini. Semoga senantiasa kita diberikan keberkahan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan akan membantu kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu. Hari sudah menunjukkan jam 19 menit. Masuk waktu salat Isya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.